Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pembuatan desain jaringan pada gedung administrasi niaga lantai 2, kampus 2 Politeknik Negeri Ujung Pandang. Saya, Andi Cici Nurmadina, pertama akan menjelaskan tentang latar belakang. Sebelumnya sudah terdapat sebuah jaringan di gedung tersebut, namun ada beberapa mahasiswa yang mengatakan bahwa masih terdapat di suatu tempat yang jaringannya masih kurang baik. Untuk itu, kami membuat sebuah desain jaringan baru untuk gedung tersebut agar pengaksesan jaringannya lebih baik sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan masing-masing user yang berada pada gedung lantai 2 administrasi niaga. Kedua, tujuan pertama dapat memberikan akses jaringan yang lebih baik sehingga kendala-kendala tentang jaringan di gedung AN lantai 2 kampus 2 PNUP dapat teratasi. Yang kedua, dapat meningkatkan proses pencarian dan berbagi data. Ketiga, analisis kebutuhan. Terdapat 9 ruangan pada gedung AN lantai 2, yaitu toilet, musola, dan 7 ruangan kelas. Masing-masing kelas dapat menampung kurang lebih 25 orang, sehingga daya tampung pada lantai 2 gedung administrasi niaga mencapai minimal 175 orang. Pada akses jaringan di gedung tersebut, belum terdapatnya perangkat memadai. Sehingga untuk dapat memaksimalkan jaringan yang berada di gedung AN lantai 2, maka perlunya disediakan berbagai perangkat jaringan yang dapat memadai dan mampu menampung maksimal 240 user. Selanjutnya, teman saya akan membahas tentang identifikasi kebutuhan user, yaitu amar ma'ruf. Identifikasi kebutuhan user. Pada identifikasi kebutuhan user terdapat 3 jenis kolom, yaitu tipe aplikasi, dan keterangan. Pada bagian web browsing, aplikasi yang akan dipakai yaitu Google Chrome dan Mozilla Firefox, yang mana akan digunakan untuk mengakses atau menampilkan halaman web. Untuk sosial media, aplikasi yang akan dipakai yaitu Line, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kegunaannya yaitu diakses untuk kepentingan komunikasi dan hiburan. Bagian video streaming, video call pada sosial media atau YouTube digunakan untuk mengakses video dan membagikannya ke orang lain. Pada bagian e-learning, aplikasi yang akan digunakan adalah e-learning PNUP dan SIMAK. Digunakan untuk mengakses pembelajaran dan tugas-tugas serta melihat hasil akhir dari perkuliahan. Identifikasi layanan infrastruktur. Pada identifikasi layanan infrastruktur terdapat 5 jenis service, yaitu keamanan, QoS, network management, high availability, dan mobility. Pada security atau keamanan, dengan adanya layanan keamanan, saat melakukan login ke jaringan dapat terhindar dari gangguan tanpa menghalangi user. QoS atau quality of service. Dengan menggunakan sebuah sistem QoS dapat meningkatkan performansi aplikasi yang sangat terpengaruh dengan delay, juga dapat mengontrol bandwidth pada aplikasi. Network management. Sangat dibutuhkan network management sehingga dapat melakukan monitor dan troubleshoot pada jaringan, juga menyediakan tools yang bisa melakukan real-time alerts terhadap jaringan yang down. High availability. Sangat diperlukan high availability yang dapat melakukan pemeriksaan redundansi dan mengubah manajemen proses. Terakhir yaitu mobility. Dengan adanya mobilitas akan meningkatkan produktivitas dan memberikan jaringan yang memadai. Baiklah, ini merupakan denah ruangan dari lantai 2 gedung AN kampus 2 PNUP, di mana untuk gedung ini terbagi menjadi 9 ruangan, yaitu toilet, musola, dan 7 ruangan kelas. Masing-masing ruangan kelas dapat menampung kurang lebih 25 orang, sehingga daya tampung pada lantai 2 gedung AN ini mencapai maksimal 240 orang. Nah, selanjutnya ini merupakan desain topologi jaringan yang telah kami rancang melihat dari denah sebelumnya, yaitu gedung ini hanya terdapat ruangan kelas saja dan tidak terdapat lab, sehingga kami berencana merancang jaringan nirkabel atau wifi pada lantai gedung ini. Di sini kami menggunakan 1 buah server, 1 buah router, dan 4 access point yang kami tempatkan pada titik-titik tertentu sehingga masing-masing user dapat menjangkau jaringan wifi yang telah disediakan.
Nah, selanjutnya manajemen bandwidth. Pada manajemen bandwidth di sini kami menggunakan sebuah tools bandwidth calculator. Di sini kami mengasumsikan bahwa penggunaan tools secara bersamaan menggunakan jaringan komputer, yakni 20 orang akan melakukan download files secara bersamaan, 20 orang akan melakukan uploading large file secara bersamaan, 50 orang akan melakukan email atau web secara bersamaan, dan 50 orang akan melakukan streaming video dengan kualitas HD secara bersamaan. Sehingga jika dijumlahkan kami dapat tentukan besar bandwidth yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 362,5 MB per second. Baiklah, di sini saya akan membahas spesifikasi dari perangkat yang digunakan untuk mendesain jaringan di jurusan administrasi niaga lantai 2. Nah, adapun perangkat yang di sini yang kami gunakan itu yang pertama router dengan jenis perangkat Cisco Router 2901. Nah, adapun spesifikasinya yaitu yang pertama mendukung firewall protection, mendukung IP versi 6, NPLS, NetFlow, VPN, serta Web Service Management Agent. Untuk harganya di sini itu 2,5 juta. Untuk perangkat selanjutnya di sini menggunakan server. Untuk jenis perangkat yaitu Dell Power Edge T40 Xeon. Untuk spesifikasi yang digunakan, yang pertama itu dengan menggunakan prosesor Intel Xeon dengan speed 3,5 GHz, 4 core 4 thread dengan turbo 71 watt. Di bagian RAM-nya di sini juga menggunakan DDR4 8 GB dengan speed 2666 dengan 4 slot. Untuk di bagian penyimpanan menggunakan 1 TB dengan 7200 RPM SATA, 6 GB per second. Untuk harganya yaitu 9,8 juta. Di bagian switch itu jenis perangkat yang digunakan yaitu Cisco SG95 dengan spesifikasi 24 GB. Untuk harganya itu 3,1 juta. Nah, di sini kami menggunakan switch dengan jenis perangkat Cisco yang menyediakan 24 port itu karena kami memikirkan untuk jangka kedepannya, misal kalau di lantai 2 jurusan administrasi niaga itu nantinya menyediakan lab komputer, maka switch ini langsung bisa digunakan karena telah menyediakan 24 port GB. Di bagian access point di sini kami menggunakan UniFi Access Point, di mana UniFi Access Point ini juga sudah bisa menghandle 60 user setiap access point-nya. Nah, untuk spesifikasinya menggunakan Wi-Fi teknologi 802.11 AC dengan frekuensi 24 GHz, speednya itu 450 MB per second. Untuk 5 GHz speednya 867 MB per second. Untuk harganya 1,6 juta. Di bagian konektor RJ45 di sini untuk jenisnya kami menggunakan Z5E dengan isi 50 pieces. Itu harganya 85.000. Untuk di bagian kabel di sini kami menggunakan Bell dan BTP Z6 dengan high speed transfer rate 100 per 1000 MB per second dengan panjang kabel 305 mm dengan harga 1,6 juta. Di sini untuk bagian router itu jumlahnya 1 dengan total harga 2,5 juta. Di bagian server juga dengan jumlah 1 dengan harga 9,8 juta. Di bagian switch dengan jenis perangkat Cisco SG95 dengan 24 port dengan jumlah 4, harga 9,4 juta. Di bagian access point untuk jenis perangkat di sini kami menggunakan UniFi Access Point dengan jumlah 4 dengan harga 6,4 juta. Di bagian konektor J45 itu dengan jumlah 2, harga 295.000.
bagian kabel dengan jumlah 1 harga 1,6 juta. Jadi total biaya keseluruhan dari estimasi harga perangkatnya yaitu 30.005.000 rupiah. Ya, oke. Itu saja dari penjelasan dari saya mengenai estimasi harga perangkat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.